Aksi yang terjadi Selasa itu dilatar belakangi oleh adanya opsi bagi tenaga kesehatan. Mereka harus memilih satu di antara dua pendapatan tambahan tadi, TPP dan remunerasi untuk instansi badan layanan umum daerah. Kalau dilihat dari tadi Pak Dr. bilang katakan ini soal keadilan atau keadilan, sebaiknya ini mereka memang tidak boleh dapat dua ya? Iya, saya melihat di seluruh BLUD, di kabupaten kota, di provinsi lain, tidak ada yang dapat dua. Ya, ini juga masih kata Humas, ya. Mereka sudah mengajukan surat resmi ke gubernur untuk merevisi pergub tadi. Segampang itu kah? Atau memang ingin cari aman aja? Ya itulah, ini kan saya khawatir begini, manajemen rumah sakit tidak mampu menabrakkan antara pegawai rumah sakit dengan Pak Gubernur. Menurut pemantauan Pak Dokter, memang sangat sehat nggak rumah sakit? Rumah sakit ini manajemennya nggak sehat. Ini kan saya mendapat isu misalkan, boleh nanti mungkin pimpinan rumah sakit bisa klarifikasi di media. Saya mendapat isu utang rumah sakit itu di atas 150 miliar. Sebab kalau evaluasi sudah sering sekali dilakukan. Anggota DPR periode yang lalu juga sebentar tidak, tapi tidak ada perubahan juga. Artinya angin menggongong tapi yang berlalu. Iya. Apa begitu kuat? Iya, ini sudah kalau bahasa kita Medan memang udah bacaan. Jadi di rumah sakit Jalabidin ini saya menemukan ada toko dalam toko. Nah itu juga, parah sudah. Jadi memang udah jadi bacaan. Nah itu jadi soal. Jadi siapa pemain yang saling berkait ini bang? Udah kalau udah bacaan udah paham abang tuh kan? Ada toko dalam toko lagi. Yang penting toko nggak kau ganggu lah. Kau bikin tokomu di sana. Nih rumah sakit ini sebenarnya harus rombak total nih manajemennya. Gitu ya? Harus rombak total. Nggak bisa lagi biasa-biasa perlakuannya. Dimulai dari mana itu? Langsung dari manajemen puncak sampai manajemen menengah, sampai level manajer itu harus ganti semuanya. Maka tidak ada istilah lagi nanti kita temukan teman sejawat, ewuh pak ewuh, ya, senior junior, ya, gure muri, itu nggak ada lagi kita temukan. Karena profesional, kita bicara profesional. Nah, mualim harus kita dorong memilih orang-orang yang begitu. Kalau mau rumah sakit ini bisa kita benahi dari dasarnya. Karena udah akut masalah ini. Ini kan maksudnya ini teras pemerintahan mualim. Ya. Kalau rumah sakit ini bagus, maka mualim akan sampai namanya di kampung-kampung gentar rumah sakit Jalabidin Dino sejak mualim. Nah, gitu ya. Ini kan harus dijawab oleh pimpinan rumah sakit, direktur dan para wadirnya. Kalau ini mereka nggak bisa jawab, mereka nggak pantas untuk menjadi pimpinan rumah sakit itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sisi lain di bulan suci Ramadan atau menjelang akhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan dan memperpanjang umur kita untuk dapat menyelesaikan ibadah siam ini dengan baik dan sempurna. Begitupun di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini kami tetap beraktivitas seperti yang Anda ikuti podcast sisi lain bersama channel YouTube Saleh Abdullah. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas persoalan yang terjadi pada Selasa 25 Maret 2025 pagi di Rumah Sakit Umum Jalabidin, Banda Aceh. Sejumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis melakukan aksi. Mereka menuntut dilakukan revisi Pergub nomor 15 tahun 2024 tentang TPP. Apakah sangat memungkinkan kanun ini direvisi? Lantas mengapa tuntutan ini muncul? Sebegitu pentingkah atau sebegitu adilkah kanun ini atau pergub ini direvisi sehingga memberikan rasa keadilan kepada tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Jalabidin? Nah, untuk membahas ini saya kembali mengundang Dr. Nasrul Nurjaman, seorang pengamat kebijakan publik, dan beliau sangat paham soal manajemen kesehatan ini karena memang latar belakang
beliau juga menyentuh soal ini. Kita akan coba bedah secara lebih mendalam untuk beberapa menit ke depan. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali. Ya. Jangan pernah bosan bertemu. Insyaallah. Ya, Pak Dokter, seperti dalam pengantar tadi saya katakan, tadi siang atau pagi menjelang siang terjadi aksi. Kalau kita lihat di rekaman media sosial, sejumlah tenaga kesehatan, tenaga medis. Intinya mereka atau nakes ya, di Rumah Sakit Jamil Banda Aceh meminta pemerintah Aceh merevisi Pergub Nomor 12 tahun 2024 tentang TPP. Ya. Menurut Pak Dokter, sebegitu urgenkah Pergub ini untuk direvisi atau tidak? Iya, Pergub sebelum berlaku gimana merevisinya? Sekarang belum berlaku, karena tidak berjalan. Ya kan belum berjalan nih. Ya. Ketika perintahnya memilih antara TPP atau bagi hasil medis kan belum ada pilihan. Nah, kecuali misalkan pihak rumah sakit sudah memilih satu, misalkan dengan mereka memilih bagi hasil medis, tapi secara keadilan mereka nggak dapat karena tunjangannya lebih kecil dari SKPA yang lain misalkan. Maka diusulkan untuk revisi sehingga mereka bisa memilih TPP. Kan gitu. Ya. Nah, atau mereka memilih TPP, kan gitu. Tapi ternyata lebih banyak pendapatan bagi hasil medis seharusnya mereka dapatkan. Mereka bisa meminta untuk melakukan perubahan. Nah, ini mekanisme perubahan dari mana sebelum dilakukan. Nah itu. Tapi harus kita lihat begini. Persoalannya ini kan sandaran kita adalah keadilan. Keadilan bagi pegawai rumah sakit, keadilan juga bagi pegawai Aceh yang lain. Gitu. Jadi itu harus dilihat juga, karena mentang-mentang misalnya rumah sakit terus leg spesialis juga. Nah, terus dengan alasan misalnya, oh kami kerja lembur, nah Satpol PP juga kerja sampai malam. Nah gitu, maksudnya ini adalah tanggung jawab sebagai ASN, ya. Nah, tanggung jawab sebagai ASN. Jadi harus dibedain dan tidak boleh memang ada satu instansi mendapat dua sumber pendapatan. Ya. Nah itu juga nggak adil bagi pihak lain. Ya, ini Kepala Bagian Humas atau Kabak Humas Rumah Sakit Jamil, yaitu Rahmadi, mengatakan bahwa aksi yang terjadi Selasa itu dilatar belakangi oleh adanya opsi bagi tenaga kesehatan. Mereka harus memilih satu di antara dua pendapatan tambahan tadi, TPP dan remunerasi untuk instansi badan layanan umum daerah. Kalau dilihat dari tadi Pak Dr. bilang katakan ini soal keadilan atau keadilan, sebaiknya ini mereka memang tidak boleh dapat dua ya? Iya, saya melihat di seluruh BLUD, di kabupaten kota, di provinsi lain, nggak ada yang dapat dua. Nggak ada yang dapat dua, tinggal pilih memang TPP atau bagi hasil medis. Nah yang kita sayangkan adalah pihak rumah sakit, begitu Pergub itu ada, tidak melakukan kajian. Yang mana yang mereka lebih terasa adil untuk dipilih, apakah TPP atau bagi hasil medis. Kalau saya secara misalkan melihat bagaimana manajemen rumah sakit, sebaiknya mereka memilih bagi hasil jasa medis, tidak memilih TPP. Kenapa? Bagi jasa medis ada terbuka peluang untuk lebih banyak mendapat ketika misalkan produktivitas rumah sakit meningkat dibanding TPP yang sudah pasti tetap. Gitu, dan menunggu misalkan bisa bertahun lagi ke depan biar ada perubahan. Tetapi bagi jasa medis, kalau pendapatan rumah sakit naik, mereka naiklah dapatnya. Nah sekarang kan direktur rumah sakit, pimpinan rumah sakit tidak punya tidak punya gagasan atau argumentasi mengarahkan kemana pegawai-pegawai rumah sakit memilih. Nah kalau saya melihatnya kemarin saya catatannya, saya dapat informasi katakanlah per bulan rumah sakit Jalan Raya dengan tipe A, ya tipe A paripurna hanya 45 miliar per bulan klaim di BPJS. Tapi teman saya punya rumah sakit 400 kamar, ini Jalan Raya 800 nih, dia dapat klaim 50 miliar per bulan. Tipe B lah. Harusnya rumah sakit tipe A dengan Jalan Bidan begini, dia harus dapat tuh 100 sampai 120 miliar per bulan. Nah artinya ini kelihatan tidak optimalnya semua jasa-jasa layanan rumah sakit digunakan untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Nah, saya membayangkan kalau mereka nanti bisa dapat 75 miliar aja per bulan, maka jasa medis kan lebih tinggi dari TPP. Jadi TPP tinggalin aja. Nah, persoalannya
Kalau mereka mau malas-malasan saja, TPP lebih tinggi. Karena TPP itu tanpa ada output, tanpa ada dia udah dapet. Gitu. Ya, ini kan Rumah Sakit Jalaluddin kan ini sudah BLU ya. Iya. Belum ya. Jadi kalau belum itu kan ada TPP, ada juga remunerasi ya. Kalau TPP itu kan pemerintah yang ya. Kalau yang tadi itu kan berdasarkan dari pendapatan dia. Menurut pemantauan Pak Dokter, memang sangat sehat nggak Rumah Sakit Jalaluddin? Rumah sakit ini manajemennya nggak sehat. Ini kan saya mendapat isu misalkan, boleh nanti mungkin pimpinan rumah sakit bisa klarifikasi di media. Saya mendapat isu utang rumah sakit itu di atas 150 miliar atau 140 sampai 200 miliar utangnya sekarang. Sehingga kan kita dengar tuh obat kurang, ini kurang, ini kurang. Itu akibat mereka tidak taat azas dalam penganggaran. Jadi sebenarnya kan setiap udah ada aturan 20% tuh obat, 30% untuk layanan, 42% untuk manajemen. Nah, yang biaya pembayaran obat itu digunakan untuk proyek-proyek, sehingga ini perlakuan seperti masa wali kota Pak zaman dulu nih, masa wali kota Pak Amin misalkan, uang yang untuk honor-honor dan lainnya dia pakai untuk proyek. Sama juga artinya obat, pembiayaan obat ya, untuk membayar obat dia pakai itu untuk bikin proyek di rumah sakit. Peralatan. Ya macam-macam lah. Celakanya peralatan itu sampai sekarang juga ada yang nggak digunakan. Nah, yang begitu-begitulah. Nah, yang begitu-begitu sehingga dia terus divisit. Iya. Nah, itu dia Bang. Jadi memang manajemen rumah sakit pada saat ini ini sudah pada titik kritis. Titik kritis. Utang besar, pendapatan rendah. Nah, kemudian satu sisi pegawai menuntut ada tunjangan yang berlebih. Setidaknya karena mereka bekerja lebih lebih spesial dari pegawai administrasi biasa, ya janganlah seperti TPP jumlahnya, masuk akal. Tapi mengingat misalkan pendapatan rumah sakit yang rendah, ya kan? Kan silakan juga nih. Nah itu jadi menurut saya sebenarnya ini nggak usah sampai ke gubernur. Ini bisa diselesaikan secara internal di rumah sakit. Kalau pimpinan rumah sakit ini cerdas dikit nih melihat Pergub 15 2024 ini. Kenapa? Ya dia bisa menghitung, mengalkulasikan. Dia kan bisa mentargetkan, oke, kalau misalkan kita cuma 40-45, memang kita lebih rendah pendapatan dari PPP. Ayo kita sama-sama nggak meningkatkan ini. Kan harusnya begitu semangatnya. Oke, kita semua meningkatkan karena kalau meningkat pendapatan bagi medis, tidak ada aturan gubernur, tidak ada aturan yang lain yang melarang mereka meningkat pendapatannya. Kan ada DRUD, gitu loh. Nah, tapi kalau TPP kan udah pasti tetap segitu. Kita melihat kalau TPP yang mereka pilih, maka produktivitas itu rendah. Tapi kalau bagi jasa medis yang mereka pilih, maka mereka bisa bersepakat untuk meningkatkan kinerjanya sehingga pendapatan rumah sakit meningkat. Ya, ini juga masih kata Humas, ya. Mereka sudah mengajukan surat resmi ke gubernur untuk merevisi Pergub tadi. Segampang itu kah? Atau memang ingin cari aman aja? Ya itulah, ini kan saya khawatir begini, manajemen rumah sakit tidak menabrakkan antara pegawai rumah sakit dengan Pak Gubernur. Ya ini kan Pak Gubernur harus melihat juga tipikal-tipikal pejabat yang begini nih. Harusnya kan dia diselesaikan di tingkat dia. Bagaimana dia mengkomunikasikan soal bagi jasa medis yang dipastikan bisa lebih tinggi daripada TPP. Nah, kalau mekanisme tiba-tiba merubah, itu sampaikan Bang. Bagaimana kita rubah kanun itu? Argumentasinya apa? Kalau belum diterapkan, kan harus diterapkan dulu. Sesuatu yang mau kita rubah harus ada temuannya. Setelah kita lakukan, ternyata ada temuan, jadi baru kita revisi. Revisi tahu di mana? Iya, di mana? Ini kan baru 1 tahun ini ya. Iya, belum berlaku. Mereka belum memilih kan. Pergub itu sudah disahkan, tapi belum dijalankan oleh rumah sakit. Jalankan dulu, baru kita lihat. Tadi misalkan, TPP mereka pilih, beban kerja kami bagi hasil medis kami lebih tinggi. Ya udah Pak Gubernur, kami nggak mau TPP, kamu mau jasa medis. Kita rubah itu, jasa medis pilih, kan gitu. Nah, atau sebaliknya, sekarang pilih jasa medis. Ternyata kami sudah tingkatkan produktivitas, semua jasa layanan sudah meningkat, kinerja sudah membaik. Tapi kami lebih rendah pendapatan dari TPP. Kami mau kembali ke TPP, boleh. Nah, kalau argumentasi dua argumentasi belum ada, maka dasarnya apa kita meminta gubernur untuk mencabut ini?
Jadi memang ini kesannya buang badan. Buang badan, dan ini ciri-ciri yang tidak baik. Ya, seakan-akan harusnya iya. Dikatakan ini adalah kita posisi gubernur, nakes ini seakan-akan sudah digiring tuh. Oh iya, nakes ini mau ditabrakkan dengan gubernur. Nah. Ya itu tidak elok. Itu pimpinan rumah sakit harus menyelesaikan di tingkat internal mereka. Bagaimana kira-kira cara menyelesaikan internal? Jadi caranya begini Bang, Ya. harus ada transparansi berapa bagi jasa medis yang mereka dapat selama ini. Pembagiannya itu mulai dari direktur sampai ke pegawai tingkat rendah. Kalau pegawai tingkat rendah TPP kan sekitar 3-4 juta. Nah, apakah bagi jasa medis yang dibagi selama ini ke pegawai rendah dapat nggak 3-4 juta? Kan itu yang pertama kita mau dapat. Ya. Oke, yang kedua harus ada analisis berapa potensi loss dari rumah sakit dengan sarana prasarana cukup baik begini. Itu. Yang ketiga, berapa potensi kita bisa tingkatkan pendapatan rumah sakit dari keadaan yang ada. Nah, 3 ini kan harus dijawab oleh pimpinan rumah sakit, direktur dan para wadirnya. Kalau ini mereka nggak bisa jawab, mereka nggak pantas duduk menjadi pimpinan rumah sakit itu. Begitu. Kalau saya menyarankan, pilih bagi jasa medis karena itu bisa kita tingkatkan kinerja semua unit layanan. Karena kalau tinggi sekalipun kita dapat bagi jasa medis, nggak ada hak gubernur melarang untuk kita bagi. Karena itu ditentukan oleh Kemenkes, ada Permenkes tentang komposisi pembagian jasa medis, diperkuat oleh Kemendagri. Artinya semakin tinggi kinerjanya, makin tinggi dapatnya bisa 3 kali DTP. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita minta direktur ini sebenarnya yang bekerja. Tapi kan bukan hanya ini kayak persoalan di rumah sakit. Oh iya, banyak. Apa itu? Pertama Bang, yang paling miris saya adalah rumah sakit Jainuddin bersikap seperti rumah sakit swasta. Dan secara paradigma sudah salah Bang. Sikapnya apa? Memulangkan orang belum sembuh benar 3 hari ini nah. Masih basah lagi hasil operasi, udah suruh pulang, nanti masuk lagi. Udah masalah. Saya sudah sampaikan sama Pak Gubernur, nanti ya ini nggak boleh lah. Orang masyarakat Aceh itu yang berobat di Jainuddin itu dipastikan dia akan sembuh baru boleh pulang. Nggak bisa bicara untung rugi ya. Kami menerima banyak laporan seperti itu. Rugi pada hal itu, tapi untung di hal lain kan. Kan biasa itu subsidi silang ya sebagai rumah sakit. Nah itu penting sekali. Belum lagi kita bicara tentang ruang operasi, ruang ICU, ruang lab dan lain-lain ya, MRI, kemudian kacau bener rumah sakit. Ini rumah sakit ini sebenarnya harus rombak total nih manajemennya. Gitu ya. Harus rombak total. Nggak bisa lagi biasa-biasa perlakuannya. Dimulai dari mana itu? Langsung dari manajemen puncak sampai manajemen menengah, sampai level manager itu harus ganti semua. Karena ruh semangat pelayanan itu ada di mereka. Bagaimana visi rumah sakit pemerintah yang utamanya melayani masyarakat diturunkan pada pelaksana-pelaksana. Nah ini kan nggak mampu mereka. Maka kita sangat berharap Pak Gubernur ya ini cepat menangani manajemen. Jadi udah persoalan di manajemen. Karena kayak kemarin alat yang bisa mati, kan orang bisa meninggal. Kemudian obat habis, orang kan bisa meninggal. Operasi tunda sampai bulan depan, gila nggak? Kalau perintah dokter operasi hari ini dong harus operasi. Jam ini harus operasi, masa tunggu bulan depan. Masuk MRI mungkin nanti boleh diklarifikasi. Wah tunggu jadwal belum dapat nih 2 minggu, 3 minggu lagi baru saya MRI. Tapi kalau ada duit cash 5 juta hari ini bisa MRI. Nah itu maksud saya, yang begitu itu nggak usah ditutupin lah. Apalagi zaman teknologi sekarang. Ada juga pelayanan plus ya. Kacau kan Pak. Belum lagi misalkan ya, saya punya keluarga misalkan ya, saya perlu sama direktur untuk masuk ruang ICU ngantri sampai meninggal gitu. Nunggu untuk masuk ruang ICU dia meninggal aja. Bayangin coba. Ini kan apa ya? Kok kita nggak terbebani dengan keadaan ini? Tapi udah berulang-ulang kejadian ini. Gubernur juga sudah berganti, mulai dari Irwan Yusuf, Nova Iriansyah, kemudian Ahmad Marzuki, kemudian Mustami. Ini gubernur definitif. Ini terus di mana sebenarnya inti persoalan? Kita pilih orang yang tepat. Reformasi kesehatan itu bisa dimulai oleh orang-orang yang punya paradigma kesehatan
tetapi bukan pada jalur-jalur kesehatan. Misalkan kayak Menteri Kesehatan sekarang, Pak Budi Gunadi misalkan, dia bukan alumni kesehatan, ya alumni ITB dia. Tapi kemudian dia punya semangat untuk mereformasi pendidikan. Ini kan berjalan, reformasi pendidikan kesehatan itu berjalan. Meski ada beberapa yang menurut saya memang perlu kita dudukkan kembali. Tetapi pada layanan kesehatan on the track nih sebenarnya, sudah on the track. Maka kita butuhkan sebenarnya rumah sakit dengan, misalkan dengan undang-undang rumah sakit sekarang, Bang, tidak mesti dokter. Orang yang paham dengan layanan manajemen kesehatan, pilih dia. Maka tidak ada istilah lagi nanti kita temukan teman sejawat, ewuh pakiwu, ya, senior junior, ya, gure muri, itu nggak ada lagi kita temukan. Karena profesional, kita bicara profesional. Nah, mualim harus kita dorong memilih orang-orang yang begitu. Kalau mau rumah sakit ini bisa kita benahi dari dasarnya, karena itu udah akut masalah ini. Ya, ini di samping pendidikan, kesehatan kan ini kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar dari masyarakat manusia. Kira-kira saran Pak Nasrul untuk mualim atau gubernur Aceh dan gubernur, sampai berapa lama ini tidak boleh dibiarkan? Wah, kalau saya sih sebenarnya, karena ini kan soal kesehatan, Pak. Kesehatan itu kan sudah hidup mati, ya kan hidup mati. Maka nggak boleh lama-lama. Kalau memang nanti diizinkan oleh menteri ganti terus. Segera. Kalau besok izinkan menteri, besok ganti terus. Cuma lihat. Tapi beri target-target. Bila perlu, calon-calon berminat tuh presentasi depan mualim atau depan DPR, live kan aja di media sosial. Bagaimana mereka melihat kandidat-kandidat Seperti iya, supaya masyarakat memberi respon juga. Ada beban juga bagi orang-orang yang dipilih, karena dia pernah ngomong A, maka dia harus lakukan A. Sebab kalau evaluasi sudah sering sekali dilakukan, anggota DPR periode yang lalu juga sebentar tidak, tapi tidak ada perubahan juga. Artinya angin ngomong tapi yang berlalu. Iya. Apa begitu kuat? Iya, ini sudah, kalau bahasa kita Medan itu udah bacaan. Jadi di rumah sakit Jalabidin ini saya menemukan ada toko dalam toko. Nah itu juga, jadi parah sudah. Jadi memang udah jadi bacaan. Nah itu jadi soal. Jadi siapa pemain yang saling berkait ini, Bang? Udah, kalau udah bacaan udah paham Abang tuh kan. Ada toko dalam toko lagi. Yang penting toko nggak kau ganggu, aku bikin tokomu di sana kan gitu. Kayak gitu. Jadi memang tahu. Oh iya, ini harus diselesaikan ya semuanya. Udah parah sebenarnya kalau kita masuk ke dalam. Dengan kondisi utang yang sekarang hampir 200 miliar saya dapat informasi itu, misalkan, wah itu kan mengerikan. Kenapa utang itu sendiri? Ya itu ketidakpatuhan pada mekanisme. Ada informasi misalnya pengadaan beli terus, walaupun nggak digunakan, yang penting uangnya habis. Nah itulah kalau misalkan kita pakai aturan moral, maka tidak gunakan sikap moral dalam belanja. Misalkan kan belanja obat, ya kita harus belanja obat. Kalau memang ada yang lain boleh, tapi sangat berbeda seperti apa. Belanja itu kan kebutuhan atau kepentingan. Nah saya melihat yang dibelanjakan itu kepentingan. Kepentingan itu sebenarnya bukan kebutuhan. Kalau dia kebutuhan, kita nggak marah. Contoh apa kebutuhan misalnya? Ketika IGD misalkan banyak orang harus di luar gitu ya, nggak dapat bed di IGD. Apa salahnya uang itu kita belanja untuk menambah ruang IGD? Ketika ICU tadi itu ngantri, tambah ruang ICU-nya. Jadi menurut saya rumah sakit ini jangan berpikir keuntungan, karena di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik rumah sakit itu tidak diwajibkan mengambil PAD, maka dia di DLUD kan, sehingga punya kewenangan di dalam mengelola anggaran pendapatannya. Dia tidak di PAD, Pak. Bisa lebih mandiri lah. Oh iya, didorong seperti itu. Maka kalau misalkan IGD kurang tambah, ruang operasi kurang tambah, MRI kita cuma satu sehingga ngantri bulanan tambah, apakah pakai duit sendiri atau KSO atau utang dulu? Ya kan kita punya sumber pendapatan sendiri. Nah, yang terjadi malah ini tadi dibiarin. Ini kan udah jadi bancaan. Ya kita mendapatlah bagaimana pembagian jadwal untuk operasi, sehingga kayak abang mau operasi nanti bulan depan ya, kan nggak mungkin kita mau operasi bulan depan, masuk lab juga minggu depan baru. Begitu kita datang di labnya kosong. Ya tapi itu sebenarnya mekanisme sederhana. Kalau misalkan Bang,
Misalkan saya yang melihatnya, sederhana tuh mengganti itu. Semua dokter-dokter kita beri akun untuk dia bisa mendaftarkan pasiennya, masuk lab, MRI, CT scan, ruang operasi, gitu ya. Kemudian semuanya itu layanan di handphonenya, sehingga tertabulasilah siapa dokter mana luar mendaftar, dia nanti jam berapa. Selesai dia masuk dokter yang berikutnya. Masuk, nggak ada lagi pengaturan jadwal seperti sekarang sehingga kita ngantri sampai mingguan bulanan. Ada dokter yang banyak operasi, Oh iya. ada dokter yang kering gitu Dan ya. ada dokter misalkan kita temukan jadwal dia aja yang ada di rumah sakit itu. Iya. Dokter lain nggak ada jadwalnya. Ini nggak benar juga. Sementara pasien mesti menunggu Betul. bulan. Nah, kita bisa tentukan Bang di JKN BPS ini, di JKN ini ya, Ya. kita beberapa layanan spesialis misalkan di rumah sakit Zainal Abidin itu ada dokter spesialisnya 7 orang, tapi yang terdaftar di sini cuma 1. Kenapa? Padahal kan kita harus milih dokter, nggak ada cuma 1 pilihan. Maka terjadi kesenjangan yang luar biasa. Kenapa itu? Antara senior dan junior, ya kan? Kemudian ya itu tadi lah, pakai itu. Sementara di beberapa rumah sakit di luar Aceh, kita nggak usah bicara dulu Malaysia dan Brunei, Pak. Pasien itu justru diberikan beberapa nama. Oh iya, pilihan. Ini Bapak Ibu, kita punya sekian dokter, Ibu pilih yang mana? Kan gitu. Betul, Bang. Ini di JKN itu begini, Bang. Di Satu Sehat itu kita bisa daftar, Bang. Abang misalnya membuat jantung, dokter jantung jalannya ada berapa? 7-7-7-nya harus ada. Nggak boleh 1 aja, kita nggak punya pilihan. Pada hari tertentu 1. Nah, ini kan sudah disetel, makanya tadi saya bancaan nih, Bang. Jadi rumah sakit Zainal Abidin ini bancaan. Ya. Bagaimana misalkan kalau dari prakteknya nanti bisa langsung masuk ke ruang operasi. Ini kan jadi soal nih. Makanya saya bilang harus dilakukan sistem pembenahan mendasar dengan memangkas aturan-aturan itu. Nah caranya tadi saya bilang semua dokter-dokter spesialis diperlakukan setara. Diperlakukan setara. Ya, tapi kalau direkturnya berasal dari dokter seperti yang Pak Dokter bilang tadi, nanti junior senior lagi. Iya agak sulit, makanya saya meminta dan berharap sekali Pak Gubernur itu untuk periode kali ini coba dulu bukan dokter. Buka bidding. Buat bidding. Bidding. Mana yang lebih pantas dan layak memahami isu-isu masanya harus diselesaikan, pilih dia. Beri kesempatan 6 bulan atau setahun lah beri. Itu evaluasi, langsung bikin pakai integritas. Setahun nggak benar lu gua ganti. Karena ini kan maksudnya ini teras pemerintahan Mualim, Pak. Ya. Kalau rumah sakit ini bagus, maka Mualim akan sampai namanya di kampung-kampung gentar rumah sakit Zainal Abidin Dino sejak Mualim. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini nggak, sama aja. Hanya umumbar yang lagi lagi sih Dino. Manajemen mengeluh bahwa begitu banyak pasien yang harus dilayani di rumah sakit Abidin dengan peralatan yang ada. Tapi seperti yang dokter bilang tadi, di sisi lain sumber pemasukannya juga kemana ini ya alirannya hilang? Ada loss-nya, ada loss. Makanya saya bilang aneh lah. Dengan 800 kamar, pendapat tipe A, 800 kamar tipe A artinya biaya yang keluar BPJS untuk bayar satu layanan itu lebih besar dari tipe B, Bang. Nah, bisa hampir 1/3 kali lebih besar. Nah, 800 kamar dapatnya cuma 45 miliar. Kawan kita 400 kamar tipe B 50 miliar. Di mana tuh? Aduh aneh. Ini aneh ini menurut saya. Jadi memang ya sudah pada tahap kritis. Ya. Apakah perlu pemerintah Mualim Dewan membentuk tim khusus di samping memang ada inspektorat, ada BPKB, ada BPK, perlu nggak dibentuk tim khusus untuk mempelajari secara lebih holistik lah Ya saya pikir persoalan yang ada di Zainal Abidin. Saya pikir begini, supaya tidak tumpang tindih, maka nanti ketika terpilih direktur baru mandatnya sama dia. Supaya tidak tumpang tindih, nanti jangan sampai ke depan dipilih baru ini tim ini bekerja juga gitu. Ya udah mandatkan sama direktur baru itu Ya, untuk membereskan semuanya. Kemudian minta dia presentasi. Ya, jadi jelas progresnya. Iya betul. Jadi juga kita melihat bagaimana strategi direktur terpilih baru ini dengan timnya itu di dalam membangun rumah sakit Zainal Abidin ini. Jadi beri peluang itu kemudian beri juga evaluasi, jadi kasih waktu juga. Kalau 6 bulan nggak bisa kayak gini, setahun nggak bisa kayak gini. Jadi memang ini harus betul-betul serius. Termasuk juga untuk dinas pendidikan, itu nggak boleh main-main, Pak. Karena ini soal kesehatan ya, kan hidup mati.
Karena soal bodoh dan cara mengecek, nggak boleh main-main. Ya, ya. Nah, kembali ke yang awal tadi, kira-kira apa saran pendapat Pak Dr. Nasrul terhadap tenaga kesehatan tadi? Jangan mendua lah ya. Ya, saya pikir beginilah, selesaikan dulu secara internal. Kita, orang yang di luar rumah sakit kan belum melihat bagaimana manajemen puncak rumah sakit Zainuddin menyelesaikan persoalan ini. Nah, kita ingin dengar dulu apa yang sudah kalian diskusikan di internal sehingga mentok untuk meminta pergub ini dicabut. Nah, itu harus ada laporannya dulu. Dan saya dulu waktu Irwandi awal-awal, ini saya minta di laporannya nggak pernah ada di rumah sakit. Nggak pernah. Jadi seharusnya ini diselesaikan di internal. Bagaimana mereka? Di mana sikap mereka memilih? Yang pasti adalah keadilan bagi pegawai paling rendah. Kan itu ukurannya. Jangan manajemen, kami pilih BPJS karena persentase bagian lebih besar ke dia. Kita nggak dapat, nggak boleh juga begitu. Nah, itu harus diatur. Kalau memang mau dimixkan, katakanlah ada pegawai, pegawai yang pilih TPP siapa saja, serahkan ke Sekda. Pegawai yang mau pilih jasa medis ini orang, kan nggak ada masalah juga. Karena pergub itu kan meminta pilih salah satu bagi orang yang bukan bagi rumah sakit. Jadi maksud saya menawarkan win-win solution, tapi jangan mimpi meminta dua-duanya, nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh dua-duanya, mereka adilan orang. Pegawai Laceh ini kan bukan bagi rumah sakit aja. Kan gitu. Bagaimana dengan yang di klinik-klinik tempat lain? Itu kan kesehatan juga. Nggak boleh tuh. Nah, misalkan rumah sakit buana, dikit pendapatannya 500.000 dari baca medis. Kalian banyak, padahal mereka melayani orang juga, mereka jaga malam juga, mereka melayani darurat juga. Nah, keadilan itu harus dilihat. Keadilan bukan versi kita, tapi versi orang lain, orang banyak. Harus dilihat itu dia, Bang. Oke. Terima kasih Dr. Nasrul. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami saya kira sudah cukup mendalam dan menarik untuk memberi pemahaman kepada kita tentang polemik yang terjadi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Jalan Abidin Bandari. Mudah-mudahan Gubernur Jakil Manap dan Wakil Gubernur Pak Lurah bisa mendengar pembicaraan ini dan akan mengambil sikap dan kebijakan segera untuk menyelamatkan kondisi yang ada. Mudah-mudahan sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.